Keren. Besar nih seperti lapangan sepak bola ini, Bang. Subhanallah. Ini makanya, Lur, Kang Andi ini mengajak mengeksplorasi bersama abang kemplengnya ini. Beliau berkata bahwasanya dia pernah datang di Alas Purwo menemukan gua, maksudnya Kang Andi, di tengah Alas Purwo yang sangat megah. Jadi Kang Andi penasaran nih, apa betul begitu? Ternyata. Di ujung timur Pulau Jawa, tersembunyi sebuah hutan purba bernama Alas Purwo. Konon, tanah ini adalah tempat bersemayamnya para leluhur dan pintu masuk ke dunia gaib. Tapi di balik rimbunnya pohon dan sunyinya angin, ada satu tempat yang belum tersentuh kaki manusia. Sebuah goa tersembunyi, gelap, dan nyaris tak bernama. Hari ini Kang Andi dan Kempleng melangkah ke jantung Alas Purwo. Sebuah tempat yang menyimpan lebih dari sekadar keindahan alam. Di balik lebatnya hutan dan sunyinya suasana, terbuka satu mulut goa yang belum banyak dijamah manusia. Tuh, kita lagi berada di goa yang sangat-sangat megah, Lur, di tengah Alas Purwo bersama warga asli pribumi Alas Purwo. Yuk. Jadi ini penemuan gua baru ini, Lur. Sangat besar ini. Ngeri, Lur. Ada waletnya, Bang. Nih. Kita bersama Abang. Untuk jamu bolehlah ini, Bang. Kita ambil, Bang. Untuk jamu aja, tapi enggak apa-apa kan? Gimana kalau kita ambil? Ngaruh enggak? Ini untuk pupuk ya? Keren ini, Bang. Keren ini, Bang. Subhanallah, megah ini, Bang. Wih, perasaannya Abang gimana ini? Ada takut-takutnya enggak? Enggak ada. Coba Bang ke sana, Bang. Kok ngeri aku. Sana, lihat-lihat dulu sana. Center. Oke. Nah, tapi Bang, ini dengan bersama Abang Kempleng ini, Lur. Nih, nyenterin apa ini? Walet itu biasanya tempatnya apa? Di dinding-dinding kayak gini, Bang. Itu Bang. Tuh. Coba. Sarang rusak itu kayaknya. Keren ini. Keren. Apa? Sarang walet. Waletnya apa sarangnya? Mungkin di lubang-lubang kecil mungkin. Untuk jamu, Bang, kalau ada nanti. Kita mencari walet ini, Lur, sama abangnya ini. Itu air dari bebatuan itu, Bang, ya? Oke. Artinya apa kalau udah dari air asalnya? Ya itu. Alas Purwo
sebuah kawasan hutan purba di ujung timur Pulau Jawa yang menyimpan ribuan misteri, legenda, dan keindahan yang belum terjamah manusia. Hari ini, Kang Andi Wibowo 72 bersama Kang Kempleng akan menjelajahi sebuah goa tersembunyi yang belum pernah dijamah oleh siapapun sebelumnya. Kita butuh waktu sekitar 2 hari. Jalan kaki masuk ke hutan dari titik terakhir. Perjalanan kami tidak mudah. Jalur yang kami tempuh bukan jalan setapak, melainkan alur liar di antara akar-akar pohon tua dan semak berduri. Hutan begitu sunyi. Langkah demi langkah, seolah membawa kami keluar dari dunia nyata, memasuki alam yang belum dijinakkan. Banyak yang percaya, inilah tempat paling sakral dan paling angker di tanah Jawa. Konon katanya, hutan ini adalah gerbang menuju dimensi lain. Megah ini lur. Subhanallah, penemuan di tengah hutan alas purwo ini. Legenda menyebutkan, setelah keruntuhan Majapahit, sekelompok prajurit memilih tak menyerah. Mereka menghilang ke dalam hutan, membawa serta pusaka, ilmu leluhur, dan sumpah setia kepada tanah Jawa. Namun mereka tak pernah kembali, sebagian percaya mereka masih ada. Bukan sebagai manusia, tapi sebagai arwah penjaga, tinggal di kota gaib yang tak bisa dilihat mata biasa. Kota itu kadang muncul pada malam satu suro, dengan cahaya aneh dan suara gamelan dari dalam hutan. Ini apa? Bagian alas purwo bagian mana ini, Bang? Selatan apa? Selatan? Hah? Oh, selatan ya? Ya. Oke. Kita tanya-tanya lur ya, karena karena oh ini ya, Bang ya? Subhanallah, megahnya, Bang. Ini, Bang. Mewah ini, Bang. Belum ya ini, Bang ya? Subhanallah. Ini penemuan langka ini, Bang. Ini kalau bikin main film hebat. Ngeri ini. Coba disimak nih, lur. Kekayaan alam alas purwo, lur. Keindahannya, lur. Subhanallah. Keren, Bang ya? Wih. Ini kita bersama Abang Kempleng, asli warga Banyuwangi nih, lur, yang telah menguasai lokasinya di tengah alas purwo. Karena Kang Adi, Kayak kira-kira apa? iya, kayak di film-film itu loh, Bang. Brahma Kumbara, Mak Lampir tuh. Jangan-jangan ada Mak Lampirnya nih, Bang. Ngeri ini. Wih, keren. Besar nih, seperti lapangan sepak bola ini, Bang. Subhanallah. Ini makanya, lur, Kang Andi ini mengajak mengeksplorasi bersama Abang Kemplengnya ini. Beliau berkata bahwasanya dia pernah datang di alas purwo, menemukan goa, maksudnya Kang Andi, di tengah alas purwo yang sangat megah. Jadi Kang Andi penasaran nih, apa betul gitu? Ternyata oke. Banyak orang mengaku tersesat di dalam alas purwo selama berhari-hari. Beberapa lain bahkan tidak pernah kembali sama sekali. Tak sedikit pula orang-orang sakti dari Nusantara datang ke alas purwo. Wah, ini tersembunyi nih memang, Bang. Di belakangan ini. Iya. Kalau yang di depan di sana. Iya. Berarti jarang betul ini, Bang ya, ketahuan manusia ini, Bang ya. Jarang-jarang manusia masuk sini. Oke. Ngeri loh, Bang, ini, Bang. Tempatnya bagus ini. Ini, Bang. Untuk bertapa, mereka mencari kesaktian, kekuatan batin, atau petunjuk hidup dari dimensi. Alas purwo bukan sekadar hutan, ia adalah perbatasan antara dunia yang kita kenal dan dunia yang tak terlihat. Ia bukan tempat untuk ditaklukkan, tapi untuk dihormati. Karena di dalam diam dan gelapnya, tersimpan kekuatan yang lebih tua dari peradaban dan lebih besar dari logika manusia. Dan sampai hari ini, mitos-mitos itu masih hidup. Bukan hanya dalam cerita rakyat, tapi dalam pengalaman nyata yang tak bisa dijelaskan.
Di dalam hening, Kang Andi dan Kempleng menyadari bahwa tempat ini bukan hanya keajaiban alam, tapi juga penjaga rahasia lama. Gua ini pernah disinggahi para leluhur, mungkin bahkan Gayatri sendiri. Di antara kisah-kisah keramat yang membungkus lebatnya Alas Purwo, ada satu nama yang kerap muncul dalam bisikan gaib para pelaku tirakat dan peziarah, Malam Gayatri. Ia bukan sekadar tokoh sejarah. Gayatri, permaisuri Raja Kertarajasa, ibu dari raja-raja besar Majapahit, dikenal juga sebagai seorang wanita suci yang dipercaya tidak wafat, melainkan mukti, lenyap secara ragawi dan bersatu dengan alam gaib. Mereka yang telah lama bertapa di sudut-sudut sunyi Alas Purwo mengaku sosok berjubah putih, bermata lembut namun tajam, sering muncul dalam mimpi, duduk bersila di atas batu yang disucikan, dikelilingi cahaya remang keemasan. Ia menuntun, menasihati, atau kadang hanya menatap diam. Konon Gayatri memilih Alas Purwo sebagai tempat muksanya, sebuah tempat suci, jauh dari kerajaan, tempat di mana alam gaib dan alam nyata bersentuhan tipis. Dan mereka yang masuk ke dalam hutan tanpa izin kadang melihat sesosok perempuan anggun berjalan di antara pepohonan, lalu lenyap seperti kabut. Siapakah sebenarnya Gayatri di Alas Purwo? Penjaga, pelindung, atau pemberi peringatan? Hanya mereka yang bersih hati dan tulus niat yang bisa menjumpainya. Wallahu a'lam bish-shawab. Pengalaman Kang Andi bertemu desa gaib di Alas Purwo. Pada malam itu, jam menunjukkan pukul 12 tepat. Di tengah belantara Alas Purwo yang sunyi dan sakral, Kang Andi sedang berada di sebuah bivak sederhana yang ia dirikan sendiri. Angin malam berhembus pelan dan suara hutan seperti biasa. Ada jangkrik, burung malam dan gemerisik dedaunan. Tapi tiba-tiba semuanya hening, sunyi seolah seluruh hutan menahan napas. Kang Andi membuka matanya dan ia tertegun. Pohon-pohon di sekitarnya perlahan memudar dan cahaya berubah. Langit malam yang pekat tiba-tiba berubah warna menjadi jingga lembut. Suasana menjadi seperti senja. Padahal ia yakin betul waktu masih menunjukkan tengah malam. Di depan matanya, kira-kira 100 meter dari bivak, muncul sebuah desa. Bukan bayangan, tapi desa nyata. Lengkap dengan rumah-rumah kayu beratap rumpia, asap dapur mengepul, dan siluet orang-orang yang lalu lalang. Anak-anak berlarian dan suara gamelan lirih mengisi udara. Kang Andi terdiam. Astagfirullah. Barusan ini hutan, gumamnya. Refleks mengambil kamera, menyalakannya, tapi aneh. Layar hanya menunjukkan hitam. Ia coba ganti mode. Berkali-kali tidak bisa terekam, tetap tak ada gambar. Tapi mata Kang Andi melihat jelas, desa itu nyata, bukan mimpi. Ikin spotin apa aku berhalusinasi, pikirnya. Untuk memastikan ia mencubit pipi dan tangannya. Sakit, sangat jelas, ini bukan mimpi. Desa itu begitu damai, tapi terasa bukan dari dunia yang sama. Kang Andi merasa seperti sedang dipersilakan melihat, namun tidak untuk membawa pulang bukti. Tiba-tiba kabut turun cepat, langit jingga lenyap, desa itu memudar, dan dalam sekejap semuanya kembali seperti semula. Hutan yang gelap, bivak yang sunyi, suara malam perlahan kembali. Kang Andi terduduk, bingung, takut, tapi juga bersyukur. Ia sadar ia baru saja diberi izin melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Rasa itu apa debo yang Kang Andi lihat malam itu? Apakah itu warisan dari masa silam? Desa gaib para leluhur? Atau bagian dari rahasia besar Alas Purwo yang memang tak semua bisa melihatnya? Saya screen wallahu a'lam bisyawab. Allah lebih mengetahui mana yang benar. Oke. Kotorannya kelelawar ini. Iya. Wah, ini bagus ini untuk pupuk ya Bang ya. Mau ambil berapa ton di sini? Subhanallah. Kena tangkap nggak pulang Bang. Kandelnya kayak gini. Kandel tebal Bang, maksudnya Bang. Tebal. Ya sudah kandel sudah enggak apa-apa. Oke. Iya. Siap. Lur, beri lur.
Aduh, hebat. Awas bang, hati-hati bang. Nyari apa ini? Ini orang ngalah-ngalahin Kang Andi ini loh. Nggak ada hewan kah bang? Ini mau masuk juga loh ini bang. Bahaya ini. Sangat gelap ini. Wih ngeri. Kita masuk juga loh. Wih. Wih. Sayang baterainya. Iya ini. Wah bahaya ini bang. Bahaya bang, keluar bang. Bahaya bang. Gelap 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 gelap. Wih, takut takut. Bahaya itu. Senternya sih bang. Aku takut hewan. Sangat bagus tempatnya. Kalau ini mewah ini bang. Ini orang siapa yang ngukir ini bang? Ngeri. Subhanallah. Saya mau nasi itu ya. Oke. Mantap walet. Oke. Ini orang gila ini. Kayak Tarsan loh bang. Iya kak Tarsan. Wih, ngeri lur. Kita nggak pakai celana, cuma celana pendek. Ini suhunya Alas Purwo nih lur. Jadi kakak adik mengajak beliau untuk mencari nih tempat-tempat yang megah di tengah Alas Purwo gitu maksudnya Kang Andi. Kayak Tarsan bang. Iya betulan. Iya. Keluarkan nih ilmu angkling Dharma bang. Ya. Ya, ya bang. Agak dingin. Dingin. Ya. Oke. Kayak apa? Wih penasaran masih lur. Jelajah ya bang, yo. Mumpung ya bang ya. Oke. Sudah saya masalahnya perjalanannya jauh sama sekali. Oke. Siap. Wih. Kalau nggak dijelajahi, kasihan teman. Nggak mepet oleh tempatnya. Bahwa kita mau membuktikan Di tengah Alas Purwo. bahwa di tengah Alas Purwo benar-benar ada tempat yang mengejutkan. Wah ini tempatnya mistis ini bang. Mengerikan ini. Ini pintu juga ini. Ntar. Ini pintu. Ini pintu. Oke. Saya mau menuju ke arah pintu sini. Oke. Nih. Oh iya bang. Kira-kira di selain di tempat yang tadi itu ada ndak tempat-tempat yang kurang lebihnya seperti gua inilah gitu. Ya mari kita jalan, saya tunjukkan. Oh gitu ya. Wah ini suhunya ini lor. Ayo. Oke. Oke Ini siap. masih luas ini tempatnya Oke. ini. Kita ikuti abangnya. Sangat unik ini tempat ini. Dan bagus ini. Wih. Telu. Ini yang saya maksud.
sangat langka ini tempat ini. Iya. Ini tidak ada orang manusia yang tahu. Oh iya. Cuma kita berdua ini yang tahu. Oke, siap. Yuk bang, itu, oh ini, oh iya itu megah itu bang, di depan itu bang, kayaknya itu bang. Kan sudah hutan. Iya. Hujan. Puh. Subhanallah, ini tempat satunya lagi nih lur. Yuk kita ikutin abangnya selalu, yuk. Oke, ini seru sekali. Batang-batang ini. Ada pohonan kecil. Di sananya, di depannya. Besar. Ini suhu memang ini lur, suhunya ini lur. Oke. Itu bang, jadi luar biasa bang ya. Iya. Di tengah Alas Purwo ini. Nih, kayak gini. Saya pernah bang ngupload di tengah Alas Purwo ini, namun enggak nemuin yang daerah sini bang gitu. lain kan yang diajak. Iya. Temennya beda lagi. Iya. Waktu itu aku sendirian bang gitu. Jadi nekat nih 9 hari di tengah Alas Purwo. Jadi sempat tersesat bang kayak gitu. Jadi makanya saya mencari teman yang betul-betul menguasai di tengah Alas Purwonya. Jadi Andi Wibowo 72 ini bang sebenarnya ingin mengajak saudara-saudara kita biar tahu nih bang di tengah Alas Purwo ini seperti apa gitu keindahannya gitu loh bang. Ternyata Nah. kayak gini kan indahnya. Kan sangat unik. Bagus. Keren ini bang, jarang ini suatu berkah ini. Siapa yang tahu sini? Oke. Yuk loh, kita saksikan Jarang-jarang eksplorasi yang masuk sini. yang Namanya aja gua kaji. akan mendatang. Ini gua kaji. Ikutin Ini mau keluar. keseruannya. Ini mau keluar. Ini pintu. Pertama masuk keluarnya mau ke arah sini, ya sini. Oke, ku ikuti bang. Siap. Keluar. Nah, ini kan sudah keluar. Iya. Kalau ingin tahu gua yang lainnya lagi, nanti saya antar lagi. Oke, siap bang. Yuk, saksikan lur Ya, kelanjutannya. Oke. terima kasih ya. Oke, mantap. Sudah sangat luas. Ini sangat luas, tapi tidak ada manusia yang tahu. Oke, yuk lur, kita ikutin suhunya lur. Sudah ada di luar nih posisi saya. Oke, siap. Kena sengat. Kena sengat. Jancok. Wah, 4 poin lur. Wah, haha, semangat, yuk. Semangat, Mas. Oke, let's go. Meskipun dah diatur gak apa-apa. Wih,